Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mengurai dan mengupas sebuah keterangan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama pada akhir zaman ini banyak orang yang salah dalam memahami arti atau apa yang dimaksud sebagai ulama itu. Untuk mengetahui siapakah sih ulama itu, secara umum ulama adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama dan memberikan fatwa-fatwa atau ceramah-ceramah di majelis-majelis. Itu ulama secara pengertian ulama secara umum. Akan tetapi pengertian atau makna seorang ulama kita kembalikan kepada para nabi yang telah diutus Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa yang difikirkan Nabi dan apa visi dan misi Allah menurunkan nabi-nabi, tidak terkecuali untuk membimbing hati manusia agar kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia dan selamat di akhirat nanti. Jadi para nabi-nabi itu visi misi dan pemikirannya bagaimana cara umat ini bisa mengenal Allah dan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, atau yang dimaksud kembali dalam keadaan husnul khotimah. Inilah visi misi yang difikirkan oleh para nabi-nabi. Terus kita kembalikan kepada ulama, penerusnya para nabi. Ciri-ciri ulama yang benar, ulama akhirat adalah ulama yang memikirkan bagaimana cara umat ini selamat di akhirat atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya di akhir usianya Nabi SAW
Nabi Muhammad mengucapkan ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya, mengkhawatirkan umatnya. Apakah bisa umatku kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah? Inilah figur-figur yang disebut sebagai ulama. Setiap hari, setiap waktu memikirkan bagaimana umat ini hatinya bisa mengenal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-cirinya ulama itu seperti itu, bukan yang ulama itu memikirkan uang, bantuan-bantuan, hanya memikirkan program pendidikan masalah syariatnya saja, mengaji, pintar, pandai membaca Quran, pandai membaca kitab dan lain sebagainya, akan tetapi hatinya bodoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika hati umat ini banyak yang tidak mengenal kepada Allah, maka sudah dipastikan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Karena surganya Allah hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ridho itu harus kuncinya mengenal jati diri dan akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan terbimbing untuk selalu ikhlas dan ridho menerima setiap ketentuannya. Jelaskan di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang memasukkan hamba atau seseorang ke surganya Allah adalah tiket untuk mencapai surganya Allah adalah keridhaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keridhaan ini dapat dicapai dengan bimbingan ilmu tauhid atau ajaran hakikat menuju ma'rifat. Sebelum sholat harus terlebih dahulu hati kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah atau Tuhan kita sebenarnya? Kita harus kenal secara hati dan secara wujudnya. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka mustahil sampai kapanpun sholat kita tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali menyembah selain
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak kenal, lalu kita menyembah siapa? Wong kita tidak kenal. Harus mengenal dulu, wajib makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah itu bukan bisa dimasuki oleh orang-orang yang rajin beribadah saja, bukan beribadah secara syariat saja, enggak. Di surat Al-Fajr tadi dijelaskan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kalau kita kepingin mendapatkan ridhonya Allah, ya kita harus ridho atas setiap ketentuan yang Allah berikan. Kita harus ikhlas menerima dan ridho setiap apapun takdir yang Allah berikan terhadap kita. Inilah kunci untuk mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pahala, bukan ibadah kita yang rajin, tetapi hati kita tidak pernah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kita menjalankan ibadah, sholat, sedekah, kita harus mengetahui hakikat dari ibadah itu sendiri, yang akhirnya ibadah kita ridho kepada Allah dalam melaksanakan ibadah, yang akhirnya Allah akan meridhoi kita, sehingga kita dimasukkan golongan hamba-hamba Allah dan dipersilahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sesuai bukti di lapangan atau masyarakat umum, mayoritas umat Islam akhir zaman ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala karena minimnya pendidikan tauhid dan para guru-guru atau kiai-kiai yang tidak memahami, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi dia sudah berani untuk menuntun umat, untuk membuat pesantren, membuat majelis-majelis dan lain sebagainya, padahal hatinya sendiri belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana tanggung jawabnya nanti? Wong dia belum bisa menyembah Allah, sudah ngajarin orang menyembah Allah. Siapa yang dia sembah? Wong sama Allah tidak tahu. Allah ada di timur, dia menghadap ke barat. Allah ada di selatan, dia menghadap ke utara. Yang namanya tidak tahu Allah. Setiap pergerakannya pasti dia menghadap kepada selain Allah. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Walaupun setinggi apapun ilmu seseorang, pandai nahwu, ilmu sorof, apalagi Jawharul Maknun dan lain sebagainya, kitab-kitab yang pinter-pinter ini, akan tetapi hatinya buta terhadap Allah, maka jangan diharap kiai-kiai seperti itu bisa menghantarkan santri-santrinya menuju kewusulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika santri-santri ini tidak mencapai kewusulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mustahil dia kembali kepada Allah akan dalam keadaan tenang atau dalam keadaan husnul khotimah. Tidak akan mungkin, karena selama di dunia dia tidak pernah menyembah Allah, walaupun kelihatannya dia rajin beribadah,
akan tetapi hatinya menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kurangnya pemahaman tentang tauhid atau ajaran hakikat menuju ma'rifat, sehingga umat ini bodoh hatinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kiai-kiainya belum ma'rifat kepada Allah, sudah berani membimbing umat. Sedangkan kiainya itu sendiri tidak tahu jalan menuju Allah, dia mengajak orang berjalan kepada Allah, ya tidak mungkin bisa. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Terserah, mau meneruskan syariatnya silakan, atau menghakikati syariat silakan. Rasakan dalam hati mana kebenaran itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Keempat sifat ini harus menjadi sifatnya hamba bersungguh-sungguh kepada Allah dan menyampaikan. Lalu ketika hati ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita menyampaikan, karena kita sudah memahami siapa Tuhan kita sebenarnya, dan kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita, dan akhirnya kita bisa membimbing saudara-saudara kita yang masih belum hatinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati seseorang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah mungkin dia bisa mengingat Allah dan bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Selain Allah itu fana. Maka kita harus belajar mencari guru yang bisa membimbing hati kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjabarkan semuanya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa memahami siapa Tuhan kita sebenarnya. Kalau kita sudah memahami, hati ini akan terbimbing selalu ikhlas dan ridho atas setiap takdir yang Allah berikan. Sekiranya sudah dapat difahami saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kajian kali ini saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.